Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi pelajaran fikih yang insya Allah kita pada hari ini akan membahas tentang bab toharoh. Baik, kita lanjutkan dalam materi. Tadi yang Bapak katakan di sini adalah tentang toharoh, di mana pengertian toharoh adalah membersihkan diri pakaian, benda-benda najis, dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga seseorang diperbolehkan ibadah atau beribadah gitu ya, ketika dalam keadaan suci. Di mana kita harus memahami bahwa hukum daripada toharoh itu adalah wajib. Kemudian selanjutnya kita harus memahami macam-macam daripada toharoh, di mana toharoh atau bersuci ada dua bagian, yaitu bersuci dengan najis dan bersuci daripada hadas. Kenapa? Di mana Allah paling menyukai dengan orang-orang yang suka bersuci. Di mana dalam dalil Al-Quran dikatakan Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Nah, kita lanjut dengan toharoh atau bersuci dengan najis. Kita harus paham apakah yang dimaksud dengan najis itu. Di mana najis dikatakan adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian najis juga terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah najis mukhafafah, dan yang kedua adalah najis mutawassithah, di mana najis mutawassithah terbagi atas 2 bagian, yaitu najis mutawassithah hukmiyah dan najis mutawassithah ainiyah. Yang ketiga adalah najis mughalladah atau dikatakan juga dengan najis berat, di mana najis tersebut kita harus menghilangkannya dengan beberapa tahapan yang telah ditentukan dengan syariat Islam atau dalam aturan-aturan fikih Islam. Baik, yang selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana tata cara toharoh. Tata cara toharoh daripada hadas, yaitu dengan cara yang paling mudah, yaitu wudhu, kemudian mandi besar, kemudian tayamum. Cara toharoh dari najis, satu bisa cara dengan istinja, yaitu mensucikannya dengan batu atau hal lainnya selain daripada air. Sarana yang digunakan untuk melakukan istinja atau melakukan istinja yaitu dengan cara atau bersuci dengan toharoh, yaitu dengan air, debu, atau batu. Itu yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan tata cara bersuci. Yang kedua yaitu toharoh dengan menggunakan air, di mana ada beberapa air yang harus kita pahami dan yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Nah, yang harus kita lebih pahami yaitu tentang jenis-jenis air. Satu, air suci dan dapat mensucikan. Yang kedua yaitu air musammas, air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, namun tidak boleh untuk bersuci seperti air minum, air kopi, dan air susu. Yang keempat yaitu air mutanajis, di mana air tersebut secara otomatis sudah terkena dengan najis. Baik anak-anak, itulah pembahasan tentang toharoh pada pembahasan materi saat ini, yang kita mudah-mudahan kita lebih memahami tentang makna daripada toharoh dan fungsi-fungsi daripada toharoh. Kemudian kita pun harus lebih memahami tentang manfaat atau hikmah daripada toharoh, di mana apabila kita sering melaksanakan toharoh atau membersihkan diri dari hal-hal najis atau hadas, maka
itu akan menyebabkan satu, mungkin kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa orang yang sejaru menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan di hari akhir. Kemudian kita akan lebih lebih dekat terhadap Allah Ta'ala. Kemudian kebersihan akan membuat seseorang menjadi hidup dengan lebih nyaman. Begitulah pembahasan untuk uh, materi fikih, khususnya dalam toharoh. Kita akan dilatih untuk bersuci dan lebih apik dalam kehidupan. Baik anak-anak, untuk pelajaran materi fikih bab toharoh dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.